Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada malam hari ini saya ingin memberikan gambaran barangkali bagaimana point of view seseorang itu menjalani kehidupan. Oke, so kita akan mulai daripada em, sudut pandang ya. Oke, sudut pandang manusia terhadap hidup. Kita sama-sama memahami bahwa manusia itu adalah makhluk tiga dimensi yang pasti dia itu akan melihat ya apa yang ada di depannya saja. Maka ini adalah bahagian daripada realitas yang menjadi tolak ukur dia akan memberikan sebuah respon. Nah, respon ini yang sebetulnya nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Respon ini yang menjadi tolak ukur bagaimana seseorang itu sukses atau tidak. Karena betul-betul dilihat daripada tolak ukur realitas ini, maka manusia sangat mudah tertipu daya. Nah, realitas yang dilihat ya sebagai sebuah bentuk sudut pandang, point of view daripada si manusia ini, eh, yang sejatinya dapat kita bagi menjadi dua aspek. Ya, dua aspek itu apa? Yang pertama adalah aspek suka, yang kedua itu adalah aspek duka. Kita berbicara tentang bagaimana manusia merespon atau bagaimana sudut pandang manusia dalam memberikan respon gitu. Pada hakikatnya nanti akan kita lihat. Tetapi ini yang dijalani oleh manusia sehingga seorang mungkin merasa sedih lalu berbicara tentang orang lain, Anda tidak akan bisa merasakan apa yang saya rasakan, ibaratnya seperti itu karena ya dia berada pada tataran ini, tataran aspek realitas yang dia lihat saja gitu. Sedangkan sisi yang barangkali tidak dilihat ya di sebelah sini ataupun di sebelah sini ya, di sebelah sini di tempat lainnya ini dia tidak bisa berikan penilaian gitu. Nah, makanya orang pasti akan berfokus pada apa yang dia lihat saja dan melihat bahwa barangkali orang belum tentu bisa empati terhadap apa yang dirasakan. Kembali lagi pada poin tadi bahwa realitas yang dirasakan manusia itu berada pada tataran dua hal ini, suka dan duka. Bagaimana suka dan duka itu terbentuk? Suka dan duka itu terbentuk berbasis daripada konsep atau standar hidup seseorang. Ya, konsep dan standar hidup seseorang ini dibentuk dari apa? Tentu dibentuk dari pengalaman hidup, pengalaman hidup, kemudian juga dibentuk dari pengetahuan, ya, wawasan, gitu. Kemudian juga dari konteksnya pengalaman hidup berarti konteksnya adalah internal dirinya, pengetahuan wawasan adalah eksternal. Oke, kalau mungkin kita coba ringkas saja ya, kita bagi menjadi itu dari dirinya. Nah, sehingga em, bagaimana seseorang melihat angka
Rp100.000 itu bisa menjadi dua mata koin ya, bisa menjadi suka ataupun duka. Bagi seseorang itu bisa menjadi suka, bagi seseorang itu bisa menjadi duka dengan bentuk yang sama. Nah, ini berbasis daripada konsep atau standar hidup yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Nah, bagaimana konsep atau standar itu muncul? Ya, tadi sumbernya antara internal ataupun eksternal. Internal dari apa yang dia rasakan, pengalaman hidupnya. Eksternal itu berbasis daripada pengetahuan atau wawasan yang muncul dari luar dirinya. Seperti itu. Nah, pada tataran ini kita tidak bisa mendebat. Kita tidak bisa mendebat apa yang dirasakan atau apa yang ingin direspon oleh orang lain. Maka tetap saja kita berfokus pada dua hal ini ya, di mana kehidupan manusia itu selalu bermuara pada aspek suka dan duka. Nah, lalu ketika sekarang kita berangkat dari sudut pandang manusia ini gitu ya, yang saya kira ini bisa disepakati oleh semua orang gitu. Maka respon. Nah, jadi kan kita bicaranya adalah konteksnya realitas dan ada respon. Respon itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka respon seperti apa sih yang diharapkan atau diperintahkan oleh Allah kepada kita dengan realitas yang kita miliki, yaitu suka dan duka tadi. Dalam konteks suka, maka Allah memerintahkan kita untuk memiliki atau merespon dengan cara syukur, ya, rasa syukur. Sedangkan untuk aspek duka, Allah memerintahkan kita untuk bersikap sabar. Maka ketika hal ini yang didapatkan, ya, hal ini yang kita dapatkan, inilah sebetulnya yang menjadi dasar penilaian daripada kehidupan kita. Di mana saat suka kita bersikap syukur dan saat duka kita bersikap sabar. Nah, em, ini adalah hal yang lumrah, hal yang umum, dan hal yang sangat basic atau fundamental. Karena sejatinya ketika kita coba tarik tadi, karena si manusia ini adalah pribadi yang bersifat tiga dimensi, sedangkan jika dilihat dari kacamata ini sebagai seorang hamba ya, hamba. Nah, tapi ketika dilihat dari sudut pandang Tuhan, ya, maka realitas ini sudah tidak eksis. Begitupun sebetulnya secara waktu, ya. Jadi realitas ini sangat diikat oleh waktu. Buat beberapa orang ada yang rasa suka itu bersifat em, eternity atau langgeng ya. Begitupun dengan realitas dukanya. Tapi dalam beberapa kondisi mereka ada istilah berdamai dengan realitas tersebut. Bahwa dia sudah berdamai dengan rasa suka tersebut, dia sudah berdamai dengan rasa duka tersebut, maka eksistensi daripada realitas itu, respon itu akhirnya netral gitu. Ya, akhirnya realitas itu bersifat netral dalam point of view ini ya. Ketika kita taruhlah ini adalah adanya di dunia, ini ada di dunia, maka ini adalah point of view di akhirat, di penghujung, ya. Bagaimana kita melihat segala sesuatu itu tuh betul-betul
secara keseluruhan gitu ya, multidimensi ya, melihat segala sesuatu itu dari berbagai aspek gitu. Saat ini kita melihat dari sisi depannya saja dan itu akan memberikan respon kepada kita. Misalkan ya saat ini tadi uang 100.000 itu tuh kita melihat dari kondisi kita yang betul-betul membutuhkan uang, akhirnya ya rasa suka yang dimiliki karena konsep atau standar dari memandang hidup itu sudah terbentuk ya baik itu dari pengalaman ataupun dari wawasan. Kita melihat segala sesuatu, kita melihat si uang 100.000 ini sebagai sesuatu yang bersifat suka. Maka respon kita adalah bahagia seperti itu. Tetapi ketika kita menggunakan sudut pandang orang yang terbiasa mendapatkan 1 juta lalu dapat 100.000, itu sesuatu yang duka gitu, sesuatu yang tidak sesuai barangkali dalam sudut pandangnya. Nah, berbeda dengan kalau kita lihat dari sisi akhir, maka ini akan menjadi multidimensi. Maka sudut pandangnya itu menjadi netral, ya. Dia tidak ada rasa suka lagi ataupun rasa duka lagi, tidak ada. Nah, itu dibuktikan dengan dalam kutipan ayat, yauma yafirrul mar'u min akhih, yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kita bisa bayangin nggak orang yang ansos, ya, ansos, yafirul mar'u, farro yafiru kan kabur. Hari ini kita lihat kenyataan. Kenyataan hari ini bahwa semua orang betul-betul berlomba-lomba ya untuk mencari pengakuan gitu. Ini tidak bertolak belakang dengan sifat naluriah manusia. Kenapa? Karena memang manusia adalah makhluk sosial. How can seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang di luar pemikiran pada umumnya gitu. Taruhlah berjoget berjam-jam seperti itu, mau aja melakukan apa yang disuruh for the sake of money, misalkan. Ya karena posisinya adalah dia makhluk sosial, dia entitas yang tergantung pada orang lain, maka yang diperlukan adalah pengakuan, validasi. From whom? Ya pastinya adalah validasi dari orang-orang, ya manusia lainnya. Oke. Ketika ini menjadi segala sesuatu yang menjadi tujuan hidup seseorang, ya, dalam bentuk apapun, seorang mengejar karir, karir dibentuk dari ketercapaian kinerja. Nah, kinerja itu ada di mana posisinya? Kinerja itu kan dinilai oleh manusia lainnya, gitu ya. Kinerja itu tidak muncul serta-merta karena kita dengan niatan baik gitu ya, tanpa ada bukti otentik, tanpa ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak terukur kinerja tersebut. So, pada akhirnya adalah ya kita kembali lagi pada fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan validasi daripada manusia lainnya, gitu. Kenyataan hari ini, begitupun rasa suka dan duka itu tuh kan dibentuk daripada validasi orang lain juga, ya kan? Pengalaman diri kita, kemudian juga bagaimana wawasan orang lain membentuk diri kita gitu. Bagus, tidak bagus, jelek, kemudian
em, enak, tidak enak, semua penilaian itu bermuara pada pengalaman diri dan wawasan yang itu muncul berdasarkan gesekan. Dia tidak muncul secara naluriah alami gitu. Karena tadi betul-betul sesuatu yang tidak konkret. Konteksnya, sorry, bukan tidak konkret, tidak absolut gitu ya. Bahwa 100.000 bagi semua orang itu membahagiakan, tidak gitu. Buat beberapa orang itu bisa saja menjadi sebuah rasa sedih dan juga tidak menyedihkan bagi semua orang. Bisa saja bagi beberapa orang itu adalah sebuah rasa kebahagiaan atau rasa suka tadi. Lalu pada satu ujung gitu, kita akan bermuara pada sudut pandang yang berbeda, di mana kita tidak melihat itu sebagai realitas kita saja, tapi karena ada multidimensi dalam kehidupan akhir nanti, maka pribadi kita sudah tidak haus validasi lagi. Kita tidak membutuhkan penilaian orang lagi, kita tidak membutuhkan pengalaman pribadi dan juga wawasan dari orang lain, karena pada saat itu kita betul-betul fokus pada diri kita. Ya, saat fokus pada diri kita, rasa suka dan duka hari ini itu tidak eksis. Rasa suka dan duka itu manusiawi muncul, tetapi tidak menjadi pembentuk nilai. Yang menjadi pembentuk nilai ada respon. Maka sebetulnya adalah kondisi apapun dalam kehidupan kita, baik suka ataupun duka, sejatinya dia bersifat netral. Kenapa? Karena pada satu waktu nanti kita akan berada pada eh, kesimpulan ya firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Dia abai pada saudara-saudaranya, dia abai pada orang tuanya, dia abai pada pasangannya, dia abai pada anak-anaknya. Ini adalah orang-orang inti yang ada di circle kehidupannya gitu. Dan mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa sebelum daripada keluarga inti ya orang tua, pasangan dan anak, justru malah dari sohib-sohibnya dulu, kawan-kawannya dulu, yauma yafirul mar'u min akhih dulu, gitu, baru ke keluarga yang lain. Tapi semuanya juga tidak bernilai, tidak bisa memberikan sentuhan pada pembentuk nilai, gitu. Nah, maka maka pada kesimpulan akhirnya, apa yang terjadi pada kehidupan kita ibaratnya yang mungkin sudah menjadi suratan takdir, tetapi yang dibutuhkan adalah respon. Yang perlu kita upayakan adalah bagaimana merespon hal tersebut, sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan pada sesuatu yang belum terjadi, konteksnya adalah kita berusaha. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, kita mengupayakan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik. Tetapi pada satu sisi hasil itu, hasil akhir, ya ranah hasil itu akan menjadi suka ataupun duka itu betul-betul berbasis daripada konsep standar manusia yang hanya melihat realitasnya saja, gitu. Nah, kalau orang misalkan berada pada tataran ini, berada pada tataran respon yang benar yang sudah Allah perintahkan, ya, maka dia pasti tidak akan berbuat zolim. Dia tidak akan berbuat kerusakan. Dia akan menjadi pribadi yang beriman, menjadi pribadi yang menjaga kebaikan-kebaikan di sekitarnya. Tetapi karena ada respon terhadap suka dan duka yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan aturan tata nilai yang Allah berikan, bahwa saat suka harusnya syukur, saat duka harusnya sabar, ya, maka em, orang akhirnya berbuat beda gitu. Dan orang akhirnya melegitimasi. Itu yang mulai menjadi problem dalam kehidupan karena rasa suka dan dukanya mendorong dia untuk berbuat jauh di atas perintah Allah yaitu syukur dan sabar tadi. Gitu. Nah, bagaimana supaya ini bisa diterapkan? Pastinya adalah harus
mengenal dulu ya, mengenal dulu siapa Allah, mengenal dulu bagaimana tata aturannya, dampaknya apa gitu. Barulah kita bisa mulai mensikapi dengan dua hal ini. Oke, barangkali itu menjadi gambaran di mana ini bisa menjadi satu sudut pandang yang bisa disepakati oleh semua orang karena kita memulai dari challenge and respond ya. Sedangkan kalau kita mau memulai daripada bagaimana Allah mendidik kita, itu mulainya daripada atau tujuan utamanya adalah tujuan preventif gitu. Tapi pada ujungnya adalah kita akan bermuara pada kejadian suka dan duka ini gitu. Ya, ya tidak ada rasa yang lain gitu kecuali dua aspek ini. Bahwa dalam kehidupan kita isinya hanya dua hal ini, hanya suka dan duka aja. Saja semoga bisa memberikan gambaran dan juga bisa memberikan telaah mendalam bagaimana seseorang bisa menjalani hidupnya dengan baik sesuai dengan konsepan pabrik yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.